Halo teman-teman semua, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita belajar servis handphone lagi ya. Kebetulan yang di hadapan kita kali ini adalah HP Oppo A3s ya. Dan ini kondisinya hidup, tetapi saat dipanggil itu layarnya langsung gelap ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita oprak, dimohon buat teman-teman untuk subscribe ya, agar saya lebih semangat untuk bikin konten yang baru. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, ini saya coba panggil dan langsung menghitam ya LCD-nya. Sekali lagi ya kita panggil darurat. Oke, ternyata benar kata yang punya bahwa saat dipanggil atau memanggil, HP ini langsung gelap gulita ya layarnya. Tuh seperti yang terlihat teman-teman ya. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah sensor ya. Nah, itu tersangkanya di situ ya teman-teman ya. Nah, menurut ibunya juga ya, HP ini seminggu yang lalu katanya habis ganti LCD ya. Nah, saat diganti katanya semua normal, tapi udah seminggu ini baru ketahuan kendalanya ya teman-teman. Ya itu tadi, kalau dipanggil dia langsung gelap gulita ya layarnya. Oke teman-teman, ini langsung kita eksekusi ya. Biasakan sebelum buka backdoor kita keluarkan SIM tray-nya ya. Nah, untuk membuka backdoornya, triknya itu di dekat lubang SIM tray-nya tadi ya. Pakai kuku juga bisa ya. Nah, ini diambil selanya aja. Setelah dapat baru diserut ya. Cukup gampang untuk membuka backdoornya ini ya. Oke teman-teman, sudah kebuka ya. Nah, ini langsung kita buka bautnya ya. Tunggu sebentar, ini ada customer ya teman-teman. Kebetulan saya videoin di toko langsung ya. Nah, ini langsung kita buka bautnya ya teman-teman ya. Karena posisi sensornya ada di depan ya, otomatis mesinnya kita angkat ya. Nah, ini agar teman-teman melihat sampai habis ya, karena ini sangat bermanfaat ya. Suatu saat jikalau teman punya kendala HP-nya seperti ini, atau saat dipanggil atau dipanggil ya, layarnya langsung gelap gulita ya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya teman-teman. Nah, ini kita cabut, tutup cupnya ya, tutup cup mesin ini ya. Nah, itu seperti yang terlihat ya, ini pernah ganti LCD. Nah, ini tutup dengan double tip ya. Oke, kita buka aja ya teman-teman, nggak apa-apa, nanti kita pasang lagi. Selanjutnya kita akan cabut fleksibel baterai, fleksibel LCD ya. Juga antenanya jangan lupa ya, itu harus dicabut, takutnya nanti pas kita tarik mesin antenanya ketarik ya, bisa putus dan itu mempengaruhi signal di HP kita ya. Nah, ini juga usahakan baterainya harus dicabut ya teman-teman, karena kalau nggak dicabut mesinnya akan ketahan ya. Nah, ini saya menggunakan pinset ya teman-teman. Nah, pinset ini jangan dicolok ya, cukup cari selanya aja, takutnya nanti ngebocorin baterai, bisa malpraktek ya. Nah, langsung kita cabut fleksibel baterai, fleksibel
LCD ya, juga mainboardnya. Nah ini kita cari sela dulu buat angkat mesinnya ya. Ini pelan-pelan ya teman-teman ya, karena prosesnya agak sedikit jelimet ya, karena kita harus angkat mesin. Nah posisi sensornya ini ada di depan ya teman-teman ya, nanti akan saya tunjukkan posisinya. Nah ini cari-cari sela dulu ya mesinnya, nanti kalau sudah enak baru kita angkat. Oke teman-teman, sudah dapat sela ya, baru kita cabut fleksibelnya. Pokoknya kalau untuk angkat mesin jangan dipaksa ya teman-teman, cukup dicari sela-selanya, yakin mau dicabut baru kita angkat ya, karena komponen di HP ini sangat banyak ya, dan cukup sensitif juga, jadi pelan-pelan aja. Oke teman-teman, sudah kebuka ya. Nah ini saya akan tunjukkan tersangkanya ya. Nah ini teman-teman, yang saya tunjuk itu adalah sensor ya, dan ilmunya juga sangat simpel. Nah sensor itu kan harus nempel di LCD ya. Nah saat LCD originalnya dia menempel dengan sempurna, sehingga saat orang manggil atau memanggil atau dipanggil ya, dia akan gelap, baru setelah dimatiin baru dia hidup ya. Nah ini biasanya kalau sudah diganti LCD baru itu enggak terlalu rapat ya, atau enggak terlalu nempel ke sensornya ini, sehingga saat orang manggil atau kita memanggil otomatis langsung gelap ya. Nah kalau untuk orang-orang awam kaget ya, karena pas saat orang manggil kok LCD-nya gelap. Nah ini solusinya teman-teman, ditutup aja ya, cukup ditutup dengan double tip hitam ya, atau berbentuk hitam lah ya, mau usahakan dari karet ya, atau yang berbahan karet ya. Nah kita tutup sensornya sehingga otomatis dia nggak berpengaruh saat kita manggil ya teman-teman. Nah jadi dia nggak ngaruh lagi mau nempel ke LCD atau enggak ya teman-teman. Nah seperti yang terlihat ya, sudah saya tutup. Nah, nanti kita pasangkan ulang ya, tapi pastikan nutupnya itu jangan ada gesekan atau jangan ada yang bakal membuat tutupnya ini geser ya. Nah ini saya menggunakan lem aja biar biar aman ya, jadi pas ditutup dia nggak geser ya, jadi tetap di tempatnya semula ya teman-teman. Nah seperti yang terlihat ya, ini saya tutup sensornya teman-teman ya. Bisa teman-teman nanti praktekkan jikalau ada kendala seperti ini ya. Dan ini bukan di tipe ini aja ya, khususnya di tipe-tipe Android hampir semua pakai sensor ini ya teman-teman. Walaupun bentuknya beda, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang bulat, ada yang segi empat ya, tapi bentuknya sensor ya, jadi kayak kaca. Nah itu teman-teman sudah ketutup ya, langsung kita pasangkan lagi nanti ya, dan kita akan tes. Oke teman-teman, ini kita akan pasangkan ya. Nah untuk memasangkannya itu diurutin lagi seperti awal kita cabut ya. Nah itu juga udah ke patri ya, sepertinya dilem sama orang yang pertama, tapi nggak apa-apa, ini dipas-pasin aja ya teman-teman.
Oke, sudah kepasang semua ya teman-teman ya. Pasangkan kembali mainboardnya, fleksibel LCD, juga jangan lupa pasangkan antenanya kembali. Pasangkan baterainya juga ya. Selanjutnya kita akan coba tutup cupnya, kita pasang dulu ya. Nah, tutup cup ini harus dipasang juga karena ini selain buat pengaman mesin, ini juga buat penahan dari fleksibel yang ada ya. Nah, ini saya pasangkan kembali tadi double tip yang dipasangkan orang pertamanya ya. Unik juga ya, itu seharusnya ada seng ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya pasang tutup cupnya ya. Nah, di kendala seperti ini sering terjadi apabila kita habis ganti LCD ya teman-teman. Makanya sebelum kita pasang total itu dicek semua ya, karena kalau kejadian begini agak repot ya. Mungkin bagi kita teknisi nggak kaget juga ya, tapi sebagai pemilik HP ya bisa bikin panik juga ya, dikarenakan pas saat kita manggil atau dipanggil tiba-tiba gelap ya. Sebenarnya kalau kita saat dipanggil atau memanggil gelap, tekan on off nya juga dia langsung nyala ya. Cuma kadang-kadang kita atau kebanyakan customer ya, atau kebanyakan orang panik ya saat dipanggil atau memanggil, jadi gelap gulita ya. Jadi seolah-olah handphone ini rusak gitu, padahal masalahnya cukup ringan ya teman-teman. Oke, kita hidupkan dulu ya. Kita tunggu sampai loading dan kita akan coba manggil ya. Nanti kita lihat apakah masih gelap gulita atau tidak ya. Oke teman-teman, sudah loading ya. Tuh ada si mbaknya yang cantik ya. Baju merah bro. Oke teman-teman, kita coba tes panggil ya. Tentunya karena nggak ada kartunya ya, kita pakai nomor ajaib ya. Oke, kita panggil ya. Jos teman-teman. Kalau tadi kita panggil gelap gulita, sekarang kita panggil lagi ya. Ternyata aman teman-teman. Ternyata ilmunya hanya ditutup ya teman-teman ya. Jadi yang kita tutup itu ada sensornya teman-teman. Kendalanya seperti ini, ada beberapa kendala ya teman-teman. Selain dipanggil dia langsung gelap gulita, sering juga terjadi handphone ini semacam berkedip ya, berkedip-kedip berulang-ulang. Terus kadang-kadang layarnya juga suka ngeblur ya. Nah itu rata-rata kendalanya di sensor yang teman-teman lihat tadi ya. Dan mengatasinya ya cukup dengan ditutup ya. Tapi ada sebagian juga ditutup tetap nggak mau. Nah itu biasanya dari jalur ya. Nah itu biasanya sensornya saya ganti. Nah itu masalahnya selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya bautin semua ya. Artinya masalahnya sudah selesai. Ikutin prosesnya lagi ya dari awal. Kita pasang, baru kita pasangkan semua ya seperti awal. Jangan sampai nanti teman-teman bisa ngebongkar tapi nggak bisa masang ya. Tapi yang pasti teman-teman, ini kendala sering banget terjadi ya. Dan kalau ada masalah seperti ini, teman-teman bisa lakukan apa yang saya lakukan ini ya. Nah ini proses pasang backdoornya teman-teman ya. Nah, ini juga ada triknya ya. Usahakan tekannya di tulangnya ya, di tulang ujung LCD.
jangan sampai nanti ketekan LCD ya. Nah ini berbahaya juga teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat ya, yang saya tekan adalah ujung-ujung tulang dari LCD ini ya. Oke, ini prosesnya sudah selesai ya. Ini agak repot juga ya, karena saya videonya di dalam counter juga ya teman-teman. Sambil dapat pasien, sambil saya bikin konten ya. Dan orangnya sendiri ini ada di depan ya teman-teman. Jadi saya servis itu persis di samping yang punya ya. Jadi yang punya bisa lihat langsung. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita ya. Oke teman-teman, ini sudah di tahap terakhir ya. Oke, akan saya coba lagi biar yakin, baru nanti kita berikan kepada pemiliknya. Itu teman-teman, seperti yang terlihat ya, tidak gelap gulita lagi ya. Untuk kasus-kasus ini juga bukan di tipe ini aja ya teman-temannya, rata-rata untuk Android semuanya pakai sensor ya. Jadi ngatasinnya ya seperti ini aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak ya. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan teman-teman share ke media sosial kalian. Dan untuk teman-teman yang baru dimohon subscribe-nya ya. Untuk teman-teman lama saya ucapkan terima kasih yang selama ini support ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Dan untuk teman-teman semua sukses dan sehat selalu ya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak. Selamat malam.